Pemirsa, untuk membahas sengkarut peraturan penjualan gas LPG bersubsidi, kita akan berbincang bersama dengan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Selamat sore, Pak Tulus. Iya, selamat sore. Iya, dengan Eva dan Marcel di studio. Pak Tulus, sekarang pemerintah sudah memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kg, tapi sebagai subpangkalan. Tepat tidak, Pak, keputusan ini? Iya, yang terpenting adalah bahwa respon itu nanti tidak mempersulit, ya, tanda kutip, mempersulit masyarakat untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Karena prinsipnya kan masyarakat bukan hanya soal harga, tapi juga aksesibilitas, ya, atau keterjangkauan dari dia membeli. Apa artinya murah kalau kemudian masyarakat harus berjumpalitan mencari dan kemudian ujung-ujungnya ongkosnya juga tinggi. Jadi dengan kebijakan baru ini harus dipastikan bahwa tidak ada kesulitan teknis bagi masyarakat untuk mendapatkan gas LPG dimaksud gitu. Perkara status apa dan segala macam itu saya kira urusan teknis manajerial dari pemerintah untuk mengontrol soal subsidi dan lain sebagainya. Tetapi bagi masyarakat adalah barang yang dia cari gampang didapatkan, bahkan kalau perlu sekalipun harganya mahal sedikit itu lebih baik daripada murah tapi barangnya tidak ada. Gitu. Apakah dengan sistem subpangkalan ini, Pak Tulus, bisa mengatasi akar masalahnya, yaitu tidak tepat sasaran distribusi dan penyaluran dari gas LPG 3 kg? Ya, kalau melihat tadi dikatakan bahwa ini akan berbasis digital, di mana pemerintah dan Pertamina nanti akan membuat satu aplikasi yang bisa mengontrol by name, by address, dan lain sebagainya, itu di atas kertas sepertinya ada harapan untuk bisa pemerintah melakukan controlling sehingga klaim subsidi tepat sasaran nanti bisa dilakukan. Tapi ini saya kira perlu evaluasi terus karena jangan sampai nanti ini hanya kamuflase di dalam merumuskan satu kebijakan yang sebenarnya nanti pemerintah nanti teriak-teriak lagi bahwa dirinya tekor dan segala macam gitu. Oke. Pak Tulus, sebetulnya kan semangatnya adalah agar LPG bersubsidi ini kan tepat sasaran. Tetapi tadi Anda sampaikan bahwa sistemnya ini kan harus didetailkan ya, baik sistem, baik address-nya harus jelas. Jadi harus seperti apa Pak Tulus? Karena kan sudah ada nanti subpangkalan yang akan mendistribusikan. Ya, prinsipnya kan di dalam kebijakan subsidi LPG 3 kg ini kan sejak awal memang peruntukannya adalah kepada kelompok menengah bawah. Tapi kemudian pemerintah kan selama puluhan tahun agak terlalu teledor di mana distribusinya terbuka. Artinya siapapun boleh mendapatkan. Nah, cara untuk melakukan itu ya distribusi tertutup. Nah, distribusi tertutup itu kan kalau zaman sekarang tentu harusnya bisa instrumentasi berbasis digital, ya. Sehingga harapannya dengan tadi ada subagen yang dimonitor dengan aplikasi dan segala macam itu mestinya bisa gitu. Karena kan kata kuncinya adalah bagaimana menjadikan distribusi tertutup sehingga tidak sembarang orang bisa membelinya. Tapi saya kira juga pemerintah mesti konsisten dalam konteks regulasi karena di dalam Perpres nomor 104 2007 itu sebenarnya belum diubah regulasinya. Di situ disebutkan bahwa LPG 3 kg boleh menjadi hak rumah tangga dan usaha mikro. Nah, rumah tangga itu disebutkan rumah tangga kaya atau miskin gitu. Jadi artinya rumah tangga siapapun boleh membeli. Nah, oleh karena itu mestinya juga pemerintah merevisi dulu Perpres 104 2007 itu sebagai landasan normatif di dalam kebijakan yang diambil. Baik. Nah, selain persoalan distribusinya yang diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan juga merata supaya tidak langka, masalah lainnya Pak Tulus kerap kali ini harganya melambung di atas harga eceran tertinggi. Nah, bagaimana kemudian untuk menyelesaikan persoalan harga gas LPG 3 kilo? Ya, tadi dengan distribusi tertutup dan kemudian ada konsistensi pengawasan dan mungkin ada sanksi bagi yang melanggar, itulah sebenarnya upaya untuk menjadikan distribusi tertutup gitu. Jangan dulu awalnya kan sebenarnya distribusi tertutup, tapi kemudian baik petugas ataupun pemerintah dan juga masyarakat kemudian lengah gitu. Jadi dulu kan
ketika awal migrasi dari minyak tanah ke gas LPG kan harus dengan kartu kendali untuk membeli. Tapi lama-lama kartunya hilang dan dibiarkan gitu. Dan akhirnya terbuka, siapapun boleh membelinya. Gitu. Nah, Baik. dengan era digital seperti sekarang, harusnya itu bisa dimodifikasi dengan teknologi digital sehingga mengontrol siapa pembeli dan lainnya di mana bisa. Karena mengontrol semut pun bisa, apalagi mengontrol manusia. Iya, soal distribusi tertutup tentu tadi Pak Tulus sampaikan pengawasannya juga harus ketat ya Pak Tulus. Jadi pengawasannya harus bagaimana sampai ke sub pangkalan tadi Pak Tulus? Ya sebenarnya tadi dengan upaya menjadikan berbasis aplikasi digital itu kan pengawasan bisa dilakukan. Sebagaimana kita melakukan misalnya kita naik transportasi online kan kita bisa melakukan pengawasan terhadap si driver ataupun driver juga bisa mengawasi si konsumen dan lain sebagainya. Dengan transaksi yang berbasis digital kan nanti akan terkontrol siapa pembelinya, apakah sudah terdaftar atau belum, apakah dia termasuk DTKS di Kemensos atau tidak gitu. Cuma ya tadi mesti ada konsistensi, jangan sampai ada penyalahgunaan oleh oknum tertentu ya yang kemudian mengacaukan sistem gitu. Tapi sistem apapun itu bisa diakali, tinggal bagaimana mendesain sedemikian rupa agar sistemnya tidak mudah diakali di lapangan. Baik, Pak Tulus, kira-kira apa intervensi yang harus segera dilakukan untuk mengatasi baik itu kelangkaan atau harga tinggi dari gas LPG 3 kg, terutama jelang nanti akan memasuki bulan puasa? Ya, pemerintah harus menjamin bahwa pasokannya ada, ya. Artinya tabung LPG-nya ada dan tidak disalahgunakan oleh misalnya kelompok industri. Karena kan penyalahgunaan ini kan bukan hanya oleh rumah tangga tapi juga oleh industri. Sedangkan industri kan tidak berhak atas LPG 3 kg. Ya kecuali UMKM tadi ya, itu berhak atas LPG 3 kg. Nah, kalau industri kan dalam skala besar. Nah, kalau sampai dicomot oleh industri ya nanti akan menimbulkan satu distorsi di lapangan dan menimbulkan kelangkaan bagi konsumen akhir di LPG 3 kg ini. Iya, bagaimana juga singkat saja Pak Tulus, YLKI turut mengawasi dalam pengawasan distribusi LPG 3 kg ini agar betul-betul tepat sasaran, tidak ada penyimpangan termasuk tadi dari industri. Pak Tulus singkat saja ya. Ya tentu saja kami mengawasi dalam konteks menerima pengaduan dan memberikan masukan kepada pemerintah ya, karena kan sebagai lembaga konsumen kami harus mendengarkan laporan dan juga masukan dari konsumen plus juga memberikan masukan kepada regulator agar membuat sistem yang ramah terhadap perlindungan konsumen. Baik, kita nantikan bagaimana dampak dari kebijakan ini ke depannya dan juga pengawasan dari YLKI. Terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI sudah bergabung di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.